Dengan bismillahirrahmanirrahim ini juga kita mohon kepada Allah petunjuk. Ya Allah, bimbing kami senantiasa. Ya. Beri hidayah kami senantiasa gitu. So kalau tidak dengan petunjuk Allah, hidayah Allah, pertolongan Allah, duka kumaha Pak. Sim kuring meureun Bu, lamun teu kieu aya teh nuju nguseup meureun Bu. Ataupun nuju catur meureun nya. Tapi naudzubillah nuju maksiat naon gitu. Ya Allah, mudah-mudahan senantiasa dibimbing. Sebab kita itu ibarat berada di depan pintu. Mau kemana, kesini, tergantung tarikan yang kuat mengajak kita. Kalau tarikannya musik, merendang dutan kan itu. Kalau tarikannya olahraga, mungkin olahraga kan itu, nganggo street kan itu mungkin. Tapi kalau tarikannya masjid, ya mungkin juga masjid. Gitu. Nah makanya minta kepada ya Allah, bimbing kami senantiasa. Ya, Allahumma inni atau inna nas'alukal huda. Senantiasa, Gusti nyungkeun pituduh. Begitu. Itu terjemahan dari Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan lihat dulu sejarah perintah saum Ramadan. Kenapa perlu dilihat sejarah? Ibu sekalian, kalau hari ini kita takbir Allahu Akbar memang menggema. Memang semangat. Tapi takbir tahun 45 nuansanya lain. Allahu Akbar. Saya pernah baca di pertempuran antara Afghanistan dengan Rusia. Seorang mujahid hanya punya satu-satunya roket, Bu. Ya Allah, Allahu Akbar gitu. Dia mohon kepada Allah untuk kemudian menghancurkan musuh Allah. Satu-satunya roket yang diarahkan ke sana, Allahu Akbar dengan izin Allah, kena ke sebuah truk yang isinya amunisi. Atuh ngebledug nate luar biasa. Itu takbir. Dan takbir di Palestina ada yang membuat tentara Israel tersuncep dina parit ngadeg-deg padahal nyepeng senjata. Itu takbir. Kenapa? Karena nuansanya memang sedang di sana. Nuansanya sedang nuansa takbir yang memang menggetarkan begitu. Kalau hari ini kita takbir alhamdulillah masih, tapi beda dengan 45 tahun yang lalu. Beda dengan tahun 45 maksud saya. Beda dengan perjuangan orang-orang Afghanistan hari ini. Beda. Kalimat merdeka yang hari ini dipekikkan itu ya lumayan lah. Tapi beda nuansanya dengan tahun 45 ketika kemerdekaan digaungkan. Beda. Begitu. Nah, sejarah perintah Ramadan kita akan flashback, kita akan coba ke nuansa waktu itu. Kira-kira semangatnya seperti apa? Kalaupun hari ini saum Ramadan, ya saum Ramadan, tapi beda nuansa dengan saum Ramadan pertama kali. Nah, oleh karena kita lihat ya, coba lihat. Ini dia, Bu. Kelihatan, Bu ya? Saum Ramadan itu turun pada tanggal 2 Sya'ban. Ini menurut berita yang ada dua. Di beberapa buku saya temukan tanggal 2 Sya'ban tahun 2 Hijriah. 2 Sya'ban artinya ke Ramadan tinggal 1 bulan lagi pun enggak. Tinggal 27 atau 28 hari lagi. Hari ini diperintahkan 27 hari kemudian harus saum. Kira-kira, Ibu, kumaha aya perintah anu persiapanana ngeun saukur 27 dinten. Berat kan? Ya Allah gitu. Kita mah saum Ramadan persiapannya bisa jadi setahun sebelumnya. Coba pas lebaran, dintenan lebaran atau akhir Ramadan sok ngadoa kieu, Gusti. Mugi tampi Ramadan abdi. Hapunten bilih aki kirangan tambah umurku setahun lagi ya Allah untuk bertemu Ramadan kemudian. Betul kan? Itu artinya persiapan kita setahun Ramadan. Sahabat hanya 27 atau 28 hari persiapan Ramadan. Coba nuansanya sudah gimana? Wah, gitu. Apalagi mereka baru setahun lebih pindah ke Madinah. Kira-kira kalau setahun punten anu gaduh damel tos gaduh bumi teu acan. Lamun tos gaduh bumi kinten tos gaduh kebon ternak teu acan. Belum, Pak. Jadi artinya berat sekali saum. Tapi subhanallah ya,
Mukmin sejati hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Gusti mangga. Bahkan dalam sirah itu disebutkan saum yang pertama kali disyariatkan itulah saum yang 24 jam. Membatalkan itu hanya ketemu di sahur saja. Bayangin Kang Dadai. Jam 4 kalau enak, jam setengah 4 lah kita makan. Saum terus 24 jam. Makan lagi gitu kan, sahur gitu. Wah, berat gak tuh? Lain berarti berat pisan Bu ya. Di lohor ngabrik orang kan pambuka terutama guys ninggal jam deui. Allah. Itu namanya berat kan? Allahu Akbar. Nah, tapi kemudian ada ayat yang kemudian ditafsirkan dengan uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum, ya. Dihalalkan kamu rafah kepada istri kamu di malam hari itu karena ada seorang sahabat anu tigebros. Tigebrosna iraha wengi tadi ya Rasulullah. Rasul tiasa ngawalar lungsur ayat ini, oh ternyata sekarang diubah bahwa saumnya dari mulai fajar subuh sampai hanya maghrib saja. Mangga ti maghrib bisalah kadituna tiasa. Uhilla lakum lailatas siyam rafathu ila nisaikum. Bahkan kemudian ada seorang mungkin tabi'in lah atau sahabat kecil atau tabi'in yang buka saumnya dengan itu. Saking dayak mamun segala tahu, naon anu enggak batalkeun. Allahu Akbar. Oke, kita kembali. 1. Ternyata di tengah tanggal 2 Sya'ban, di tengahnya turun perintah zakat fitrah dan Idul Fitri. Zakat fitrah kita tahu harus menyerahkan harta 2,5 makanan pokok 2,5 kilogram. Atau ukuran itu 1 sok ya. Pokoknya diukur dengan beras itu 2,5 kilogram. Menurut kebiasaan waktu itu berat karena apa-apa ngasih ke orang gitu. Lagi-lagi orang mukmin mengatakan, ya Allah, bade 2%, bade 2,5 kilo, bade 10%, mangga saya nu abdi. Itulah kejadian yang kemudian para sahabat pun, yang terutama kaum Ansor memberikan tanahnya, rumahnya kepada orang-orang muhajir. Itu tidak ada yang berat, mukmin sejati. Tapi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit atau kita sebut saja munafik, pas ada ini, aduh, puasa aja berat, tambah harus membayar zakat, aduh, gitu. Orang munafik. Tanggal berikutnya diizinkan perang. Allahu Akbar. Dalam sirah sebutkan bahwa perang Badar itu terjadi kurang lebih tanggal 19 Ramadan. Ibu kebayang kalau mau perang, meskipun waktu itu Rasulullah hanya ingin nyegat saja pasukan Abu Sufyan, pasukan dagang Abu Sufyan, tapi ya mau tidak mau harus berperang. Kira-kira Bu ya. Kalau saum Ramadannya kemudian ba'da subuhnya tidur, kira-kira perangnya bakal menang nggak? Ya. Dan kemudian beberapa kali perang lagi, yang satu masih cuma 2. Meskipun waktu itu juga Rasulullah itu menyuruh para sahabat untuk berbuka. Tetapi ketika saumnya ada target bersamaan dengan perang, kira-kira harus saum seperti apa? Atau mungkin bahasa kita, nya saum teh leuleus, nya saum urang teh keripuh, kudu perang. Ibu sekalian, kata kuncinya adalah di ujung keterbatasan kita sebagai manusia. Pada saat kita sedang lemah-lemahnya, pada saat sedang ripuh-ripuhnya, di sanalah pertolongan Allah turun. Begitu. Jadi menangnya Rasul dan para sahabat di perang Badar bukan karena hebatnya Rasulullah dan para sahabat.
Bukan karena canggihnya peralatan perang, enggak. Mereka bahkan mau bedog, mau pedangnya itu perahma ini kalau ini apa? Wadahnya teh. Sarangka bedogna itu bukan sarangka bedog yang terbuat dari kulit, bukan, dililit sama hordeng, dak haditu nagelerek perang. Coba kalau tidak dengan pertolongan Allah, mana mungkin. Tapi justru pertolongan Allah turun pada saat kita sedang lemah. Kenapa pada saat kita sakit kita harus berdoa pada Allah? Di sana turun pertolongan Allah. Kenapa pada saat kita sedang saum, doa kita mustajab? Karena itulah ujung kemampuan kita sebagai seorang makhluk yang kemudian menjerit ke Allah sehingga Allah sayang, dikabulkan oleh Allah. Begitu, Pak. Jadi, pun gitu mah memang bukan dengan kekuatan. Lihat perang Uhud, perang kedua. Mukmin merasa kuat, merasa hebat, malah kalah. Karena kemudian ada unsur minta pertolongan Allah ini. Ini yang kemudian hari ini, Ibu ya, hari ini itu kadang-kadang diabaikan pertolongan Allah itu. Karena makanan banyak, minuman banyak, istirahat enak, sehingga kita tidak berkata, mata nasrullah, mana pitulung Allah teh. Karena sebab cukup kita masih. Tapi awas, hati-hati Bu. Hati-hati Bapak, hati-hati kita semua. Satu saat sunnah itu akan berlaku kembali. Ini yang membuat saya, ya Allah gitu. Baik, yang ketiga adalah berubah kiblat. Satu riwayat mengatakan Rasul pada sedang sholat duhur, tapi satu riwayat lagi menyatakan sedang sholat asar. Di rakaat kedua, perintah kiblat itu di Al-Baqarah juz kedua awal, itu perintah. Rasul kemudian mengalihkan kiblatnya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Mukmin sejati hanya langsung mengikuti Rasulullah tanpa komentar apa-apa. Orang munafik lagi mengatakan, "Geus kieu mah Muhammad gak jadikan agama teh heureuyan." Masya Allah. Itu yang kemudian pada saat berperang 300 orang membelot, tidak mau berperang. Ya, pada saat melaksanakan sholat dia mengatakan seperti itu. Pada saat pelaksanaan zakat juga mereka tidak mau berzakat. Itulah orang munafik. Di hadapan orang mukmin dia mengatakan, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu innama nahnu mustahziun. Inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Itu Bu, naudzubillah. Tapi Bapak Ibu mohon maaf. Orang berandai. Kira-kira kalau kita sejaman dengan Rasulullah, kita akan masuk orang yang mana? Mukmin sejatikah atau munafikah? Cok orang walang. Orang kaya nawe. Bu, ada pengajian. Hayu, mangga siga eta atau kegalanya Bu, ada tawaran infak nih dari panitia Infokus. Kegalanya. Begitukah? Atau insya Allah meskipun sedikit Kang Dodoy badeng iringan? Atau begitu? Ibu, itu baru infokus mungkin kita hanya keluar sekian ribu rupiah. Kalau perang, nyawa. Kira-kira kalau kita sejaman dengan Rasulullah, ya Rasul sami'na wa ta'ata. Ya Rasul, atau kehula mau nyeperang ya Rasul. Kira-kira yang mana Bu? Sim kuring ngawaler, ya Allah mungkin saya termasuk orang munafik. Terus terang saja. Pengajian ke hujan, kan nyalakan hujan, atau udah hujan, terus tuh. Hujan namanya lungsur cai, kumaha lungsur pedang, kumaha lungsur peluru. Alasan naon kinten-kinten orang, ya Allah. Ibu mempelajari ayat, mempelajari sejarah supaya berkesan di kita itu begitu Bu, masuk kita ke sana. Dan kita akan ngukur siapa diri kita. Tapi qadarullahnya begitu. Untung kita diciptakan oleh Allah hari ini. Ya hayang ngiring ngaos Kang Dodeh. Ibu sekalian, tolong diulangi.
Untung qadarullah Allah menciptakan kita di hari ini. Ya. Yang kemudian perintah ini sudah ada dan sudah berlalu. Hari ini hanya diperintahkan saum seperti yang kita lakukan biasa-biasa, tapi dengan kira-kira tambahan seperti apa? Tarawehnya, baca Qur'annya, infaknya seperti apa? Kemarin kita sudah bahas Sayyidina Utsman. Infaknya berapa? Infaknya berapa Sayyidina Utsman kemarin? Hampir 280 sekian miliar. Pernah satu kali infak 83 kilogram emas. Allahu Akbar. Kira-kira kita seperti apa hari ini berinfak, Bu? Ya, sekali lagi mohon maaf saya bukan ingin menghukumi, tapi saya ingin ngajak ngukur kita masing-masing. Kalau sekarang hari ini ada kemunafikan dalam diri kita, kemudian kita sadari, tobat, istighfar, dan kemudian maukah perbaikan, begitu. Sebab kalau kita nepuk dada, saya sudah menjadi seorang mukmin, itu hanya di hadapan Allah. Mendingan ngaku di dalam diri kita ada kemunafikan, mendingan kita aja. Biar kemudian kita ada ikhtiar untuk kemudian memperbaiki diri. Kita akan lihat, Bu, nih. Ayat ini misalnya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya ingin membagi ayat ini 4 bagian, Bu. 1, ya ayyuhalladzina amanu, sampai sana dulu. Kemudian kutiba alaikumusiyam, 2. Kemudian kama kutiba alal ladzina min qablikum, 3, la'allakum tattaqun, 4. Kita akan lihat, Bu. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Ayat ini turun sekali lagi tanggal 2 Sya'ban tadi tahun kedua Hijriah. Ditujukan untuk komunitas tertentu. Orang yang pindah dari Mekah ke Madinah kurang lebih 100 orang. 70 tambah 25, kurang lebih lah 100 orang. Plus dengan orang Ansor yang kemudian beriman kurang lebih 150 lah. Ayat ini turun, itu hanya untuk orang yang itu. Kurang lebih 150 sampai 200 orang saat itu. Sehingga mereka mengatakan, anjen nu ariman kadi ayat perintah Allah. Dan mereka mengatakan, ayat ini untuk kami gitu. Anda Yahudi tidak diajak, Anda orang-orang Nasrani tidak diajak, Anda orang-orang munafik silahkan, tapi Anda sebenarnya tidak diajak sih. Cuma kami orang beriman. 1. Jadi apa artinya? Ya ayyuhalladzina amanlah sebuah bentuk pengakuan dan penghargaan dari Allah untuk orang-orang yang beriman, yang baru hijrah dan kemudian baru mereka menetapkan keislamannya bersama Rasulullah. 1. Ibu, Bapak, kita merasa terpanggil dengan ayat ini. Kalau ya, siapkan, dengarkan begitu. Ada orang yang lewat aja. Tukang tahu, tukang kerupuk, duaan bareng. Aya nu meset, "Mang, tahu." Kira-kira nu ngalieu dua nana atau hiji, Bu? Dua nana ngalieu, nu nyamperkeun nu mana? Nu ieu makan henteu. Begitu kan? Kira-kira kita termasuk orang mukmin atau tidak mukmin? Mungkin ngaliak dua nana, tapi yang melaksanakan beriman, dengarkan apa perintahnya. Begitu. Perintahnya adalah kutiba alaikumusiyam. Saya baca tafsir kutiba, kenapa tidak faradho, tapi bahasnya kutiba. Kalau faradho itu difardukan. Ya, difardukan. Seolah-olah Allah yang menyuruh kita saum. Ya, kalau faradho. Tapi kalau kata kutiba yang artinya secara harfiah adalah telah ditetapkan, Allah telah dituliskan, maka maknanya katanya, ini seorang tafsir Mufassir mengatakan, manusia teh kalaupun tidak disuruh Allah saum, dia akan menyaumkan diri. Saking banyaknya manfaat dari saum. Begitu. Ya. Jadi orang akan saum meskipun tidak kuala oge. Saking banyaknya manfaat saum. Terbukti apa? Ada orang yang tidak sholat tapi saum ikut. Ya, ada. Ada orang yang tidak bayar zakat, ada, tapi saum mah ikut. Nah, hayang pegang. Aya nu kitu teh. Aya oge nu hayang dipikanya aku batur, wah
Macam-macam, tapi jelas mereka tidak lillah. Tapi kalau kutiba dia mewajibkan saum itu atas dasar diperintah Allah. Nah, ini yang benar. Begitu ya. Jadi kata kutiba itu sudah menisbatkan bahwa saking banyaknya manfaat, manusia sendiri akan menetapkan pada dirinya untuk melaksanakan saum Ramadan. Satu. Tapi yang kedua, pelaksanaan dia melaksanakan saum itu bergantung kualitas imannya. Begini, ada orang yang sudah jauh-jauh hari persiapan. Ada orang yang sejak jauh-jauh sudah berdoa. Ada orang yang sudah siap jauh-jauh sudah merencanakan, ini akan ini. Begitu perung Ramadan, ya Allah, habis saum Ramadan dugi. Dia kemudian melaksanakan aktivitasnya, dia laksanakan dengan sedemikian rupa, sahurnya dia laksanakan, beres sahur dia ke masjid, ngaji, terus begitu. Ada yang begitu? Insya Allah ada. Tapi ada orang yang melaksanakan saumnya begini. Non ya, curak-curak ya rame. Pan isuk Ramadan. Hah? Isuk Ramadan? Atau enak teh cenah kudu naon namanya Bu? Oh, mugahan gitu kok. Nah, isuk mah teu meunang. Ada yang begitu? Ada. Sahur na kaberangan. Salat subuhna duka jam 6:30 duka. Geus beres saum teda geus beres salat teda meureun teu meunang dahar, goler deui ya sare. Aya nu kitu? Aya. Kenapa? Karena kualitas imannya. Ini dia. Jadi jangan heran ada orang yang baru tanggal 5 geus nanya, "Ira hanya lebaran?" Aya nu kitu. Aya. Seolah-olah puasa teh mengekang, seolah-olah puasa teh penjara. Ada begitu? Ada, karena lemah iman. Bahkan nugas terang-terangan ngarokok, teu puasa, aya. Karena imannya memang begitu. Tapi kalau iman yang kuat, iman yang hebat, iman yang tebal, jangankan itu, berpisah dengan Ramadan, nangis. Betul? Dia optimalkan siangnya, dia optimalkan malamnya, dia optimalkan infaknya, dia optimalkan baca Qur'annya. Karena apa? Karena keimanannya menuntut dia melaksanakan itu. Maka ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu sejajar. Orang yang bisa melaksanakan Ramadan dengan benar itu imannya hebat. Kenapa saum diwajibkan tiap tahun? Atau paling tidak ibu ada kesempatan. Tahun ini orang masih kirang. Tahun itu masih lemah, atuh besok mah naik. Begitu. Ibu sudah berapa kali melaksanakan saum? Bapak sudah berapa kali? Adakah dari tahun ke tahun ada peningkatan meskipun setingkat? Silakan. Begitu. Yang jangan begini. Sampai tanggal 10 di masjid kene, alhamdulillah udah capek. Tata tiap tahun gitu terus. Tanggal 20 sudah mulai harus bikin kue, beli baju, gitu terus. Terus gitu. Aya sugan keingin untuk meningkatkan taraweh, cing atuh ayeuna panjang saeutik. Resep teh mun dapatna kamari mah teu panjang. Ayeuna panjang. Bu, pernah punya pengalaman imamnya amma yatasaalun. Da biasana naon alhaqumut takafur biasana. Rakaat kaduana qul huwallah gitu kan. Kemudian terakhirnya Anas. Begitu terus. Da geus biasa kitu ibu mah. Allahu akbar. Yusra atau sabaraha tahun 70. Tidak ada perubahan. Allahu akbar. La'alakum tatakun angge urang dibahas mudah-mudahan sampai tidak tercapai. Masya Allah. Naudzubillah. Baik, Ibu saya ungkap ini sekali lagi untuk diri saya sendiri. Kita upayakan, sok jujur weh. Lamun ternyata kita bersama Rasulullah, kita termasuk orang-orang yang ada kemunafikan lah. Meskipun tidak munafik fakot Bu ya, munafik itu lain. Ada kemunafikan. Islamnya, imannya ada. Kita sadari itu, nah sekarang kita beringsut, berubah. Begitu. Yang ketiga, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini belajar sejarah Ibu sekalian. Saya temukan ada beberapa saumnya Nabi Adam misalnya. Itu diwajibkan untuk Nabi Adam saumnya 3 hari di tengah bulan. Tanggal 13, 14, 15. Itu Nabi Adam. Tapi tiap tahun.
tiap bulan terus sampai 1 tahun terus. Itu Nabi Adam. Juga misal contoh Nabi Nuh ya, saya baca dari sejarah, saumnya Nabi Nuh itu selama diombang-ambingkan di atas kapal. Karena untuk mendapatkan pertolongan Allah. Ini dia, lihat, di atas keterbatasan beliau sebagai manusia minta pertolongan Allah dengan saum. Berapa lama saumnya? 1 tahun. Kan udah 1 tahun saum. Sebulan wa ibu rat. 1 tahun Nabi Nuh alaihissalam. Allahu Akbar. Nabi Yusuf, saumnya adalah pada saat selama di penjara. Berapa lama? Ibu tahu nggak Nabi Yusuf di penjara? Ada yang makan 7, ada yang makan 9 tahun. Ibu hoyong gaduh putra siga Nabi Yusuf. Naona kasepna cen. Ari hirupna di penjara alim buje. Kasep teu kasep tingali turun bapana kasep teu. Bapana genep ataupun dan genep. Allahu Akbar, 7 tahun saum. Nabi Ayub yang kita kenal orangnya sakit. Dan selama sakit itu dia saum. Berapa lama? 7 tahun Nabi Ayub. Saumnya Nabi Ayub 7 tahun. Allahu Akbar. Ibu itu diantaranya kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dengan memahami itu kita kemudian bersyukur, ya Allah, abdi mangeun sabulan, bari sabulan oge siangna hungkul Gusti ringan amat ku Rasulullah mah begitu. Kade punya ada seorang ibu yang diwawancara di TV One. Ibu gimana pendapat ibu tentang saum Ramadan? Kalau bisa mah enggak ada Ramadan lah. Emang kenapa bu? Ya saya harus bangun subuh, nyiapin makanan untuk itu ini. Cenapun anak juga nyungkeun baju repot Ramadan, namun bisa metong air Ramadan lah. Allahu Akbar. Ya, yang terakhir bu, la'allakum tattaqun. Apa itu la'allakum tattaqun? Itu adalah harapan bu ya. Kalau Allah mengatakan la'alla, itu dipastikan Anda takwa. Tapi dengan catatan ikuti prosedurnya. Ikuti saum yang benarnya. La'allakum tattaqun. Begitu. Tapi ada yang menafsirkan la'allakum tattaqun kita pecah menjadi 2 kata, la'allakum dan tattaqun. Apa itu taktakun? Definisi dari para ulama sudah jelas. Melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Menjauhi hal-hal yang dilarang Allah gitu kan. Tapi ada satu tafsiran yang lebih mudah saya pahami. Ya, insyaallah saya pernah baca bukunya bahwa takwa itu adalah buntal kadut gitulah bahasa kasarnya. Sekumpulan bentuk kebaikan. Itu takwa. La'allakum tattaqun adalah semoga engkau meningkat derajat kebaikannya. Ibu, datang ke pengajian kebaikan bukan? Itu takwa. Mudah-mudahan meningkat. Begitu. Ngomongin orang kebaikan takwa? Bukan, tinggalkan. Karena ibu bukan buntelan kebaikan. Memberi makan kepada tetangga atau yang membutuhkan takwa? Takwa. Karena itulah kebaikan. Tingkatkan. Begitu. Zina, mencuri, itu bukan takwa. Oke, tinggalkan. Jadi gampang menerjemahkan la'allakum tattaqun. Apakah dari tahun ke tahun dengan saum Ramadan kebaikan Anda meningkat? Tidak. Kalau meningkat, Anda berhasil saumnya. Tapi kalau tidak, jangan-jangan kata Rasulullah SAW, rubba min shaimin. Loba nu puasa mah ngeun eueuh puasa nilai puasana hanya dia mengen sekedar haus dan lapar saja. Allahu Akbar. Jadi ya ikut sahur, tidak makan, ikut buka, ikut taraweh, ngeun tidak dapat apa-apa dari Allah. Naudzubillah min dzalik. Kenapa? Karena dari tahun ke tahun juga tidak ada peningkatan. Bukankah kita dari kecil dan besar sekarang terus itu meningkat terus kebutuhannya, keinginannya kan itu ya.
Dulu mah teboga kendaraan, pingin punya kendaraan. Dulu rumahnya satu, pingin dua, paling itu ditingkatkan. Kadiona pingin balong, begitu kan, wajar. Memang hubus syahwat itu minan nisa dan seterusnya itu ada. Ari kanu kitu ningkat. Ari kana ibadah teu ai anjeun saha? Muning ti zaman mula muning diciptakeun ku Allah, dugi ka ayeuna teu hoyong gaduh bumina tingkat. Teu hoyong di calana deh. Kitu we muning. Mam cekap ayah gitu-gituan muning we. Itu muning, Bu. Ai kita mah bukan. Ya, maka yang normal itu dari tahun ke tahun itu ada peningkatan. Contoh, Bu. Baca Quran Ibu pada saat taraweh. Ada peningkatan enggak? Kalau ada, alhamdulillah. Dulu mah rakaat pertama Al-Hakumut Takatsur. Terakhir tadi rakaat ke-11 teh atau ke-20 tilu teh An-Nas gitu kan. Oke, itu sudah berlangsung berapa tahun? Seumur hidup. Ada keinginan kalau hari ini rakaat pertama adalah amma yatasaalun. Ada keinginan kalau rakaat pertama adalah tabarakalladzi biyadihi dan seterusnya. Ada keinginan kalau ini ada dari Al-Baqarah bisa juz 1, ada keinginan itu Ibu targetkan. Sehingga kita disebut la'allakum tattaqunya tercapai. Itu dia. Baik, kita lihat bagaimana ini sahabat, Bu ya. Saya akan skip dulu. Bagaimana sahabat memandang Ramadan. Oke, lihat. Mereka menganggap bulan Ramadan adalah bulan istimewa. Ramadan memang bulan yang paling ditunggu oleh para sahabat. Lihat, Bu. Paling ditunggu. Pasalnya, di bulan tersebut akan banyak nikmat dan keberkahan yang akan mereka dapat. Seperti dibukakannya pintu surga, ditutupkannya pintu neraka, para malaikat turun ke bumi, sebaliknya setan dibelenggu, diampuni dosa, dilipat gandakan pahala dan seterusnya dan seterusnya. Subhanallah. Bu, kalau hari ini di Jogja minyak goreng dijual 10.000 saliter, kinten-kinten kumaha. Ngantri tak kamari ge meskipun masihnya 14.000. Ngantri kan ibu-ibu rela nunggu berapa jam. Cek rencangan, yo menang ngantri cuy menang 2 liter. Gusti. Ibu kalau kemudian lihat surga dibukakan pintunya, neraka ditutupkan, malaikat turun ke bumi. Kapan turun ke bumi? Biasanya kita jam 3 jam setengah masih tidur mungkin. Kecuali beberapa orang yang sudah terbangun. Tapi di Ramadan jam 4 itu pasti kesiangan. Jam 4. Di saat itu malaikat turun. Hanya ada yang nyadar ada enggak? Sibuk dengan masaknya. Padahal ibu kata, klikkan aja dalam hati, ya Allah, malaikat turun. Maka silakan ibu bismillah dengan masaknya, dengan baca Qur'annya, dengan makannya. Maka kata Rasulullah SAW, tasaharu fa inna fis sahur barokatan. Itu. Malaikat turun, Bu. Ibu berdoa dulu untuk kebaikan diri sendiri, kebaikan suami, kebaikan keluarga di waktu Ramadan. Jadi jangan dulu langsung ke dapur, ke jamban, berwudu. Kalau sempat sholat 2 rakaat dulu, sholat apapun boleh silakan. Tahajud pun boleh, karena yang tadi adalah sholat qiyamul Ramadan, ya. Maka silakan saja. Dan saat itu silakan ibu berdoa karena malaikat turun ke langit bumi. Ini yang kadang-kadang terlewatkan. Kenapa? Karena tidak ada ilmunya. Karena geus biasa kieu begitu. Allahu Akbar. Setan dibelenggu. Dibelenggu gimana? Ya dibelenggu gimana? Dicangcang. Dicangcang kumaha Allah. Geuning eta aya nu melakukan maksiat keneh. Da si eta mah diganggu setan oge maksiat. Jadi enggak usah diganggu sama iblis. Begitu. Paling tidak buat kita keur nonton TV iklan sabun. Iklan sabunnya kan, ini sabun bagus pakailah, enggak gitu kan?
Saha nu ibak. Gadis nu geulis. Paling tidak setan dibelenggu skip. Astagfirullah. Saya tidak berniat nonton yang begini. Apalagi ada satu keluarga Bu, insya Allah teman nih. Selama bulan Ramadan TV tidak boleh ada. Tidak boleh nyala. Karena paling tidak ininya batal. Begitu. Allahu Akbar. Diceritakan bahwasanya dulu para sahabat Nabi mempersiapkan Ramadan itu semenjak 6 bulan sebelum Ramadan. Allah. Kita baru bahas Ramadan hari ini 2 bulan sebelumnya, tapi lah kalau para sahabat 6 bulan, orang mah 2 bulan persiapan Ramadan tersawias. Ya. Tentu saja ini merupakan waktu yang cukup lama mempertimbangkan bagi kita. Padahal Ramadan hanya berlangsung 1 bulan saja. Kenapa harus dipersiapkan sangat jauh? Karena ini Pak. Namun hal itu tentu dilakukan para sahabat sebagai upaya untuk mengakui bahwa betapa pentingnya bulan Ramadan. Ya. Seorang anak akan lomba olimpiade tingkat nasional. Persiapannya 2-3 bulan. Kalau untuk tingkat kabupaten persiapannya 2-3 hari juga selesai. Kalau untuk tingkat provinsi persiapannya 2 minggu, 3 minggu. Tapi kalau untuk nasional persiapannya 2-3 bulan. Apalagi Ramadan. Begitu Pak, Ibu. Sahabat mengatakan bulan istimewa nih. 6 bulan berikutnya persiapan. Allahu Akbar. Dari sudut ini saja kita sudah lihat kalah. Dari sudut ini saja kita akan mengakui bahwa kita lemah. Orang kakar ayeuna membahas Ramadan. Subhanallah ya. Dalam persiapan tersebut, apapun yang dilakukan memiliki dasar 3 pilar yang harus dijaga, yaitu fisik, hati, dan pikiran. Ini dia. Jadi Ramadan bukan saja mempersiapkan baju baru, mempersiapkan makanan yang silakan. Itu manusiawi, silakanlah. Silakan, boleh. Tidak dilarang. Tapi persiapan agar fisiknya kuat selama Ramadan. Itu bagaimana? Begitu. Oke, kita niat ini. Besok lusa kalaupun olahraga, karena itu olahraga persiapan Ramadan. Hebat, luar biasa. Penak di kerkop. Ibu, persiapan Ramadan. Luar biasa. Iya dong. Ibu, kalau fisik ini lemah, tidak disiapkan, tadi ninggal jam. Sanggara adan. Derte adan pok teh, itu teh waktu di sebagian Surabaya. Batal. Kada wah gawe atuh ninggalian jam. Coba baca Quran ke apa gitu kan. Hatinya apalagi subhanallah Bu. Ya, jangan pernah bawa greget hati ke Ramadan. Karena Ramadan akan dilaksanakan dengan sangat berat. Ibu bawa kebencian, ibu bawa sirik pidik jahilkan ya kabatur karena Ramadan berat Ramadan teh. Rek duha rasanya teu sempat. Rek baca Quran ujug-ujug tunuh, rek infak asal lebar. Sahur kaberangan wae. Allah, tanya. Ada yang belum diistighfari masuk Ramadan. Begitu. Itu hati. Pikiran tentang ilmunya, silakan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Karena sekarang berkembang banyak Bu tentang hal-hal yang kesekarangan dan tidak ada yang dulu. Ya. Pernah ada anak SMA 1 nanya, Pak, kalau ngupil batal nggak Pak? Cek simurina batal. Oh batal Pak, nyalamun dilamot. Batal gitu. Hatur rek naon dilamot sakaru Pak. Ditanyakeun ngupil Pak. Allahu Akbar. Ibu 5 menit pada adzan sumping nu sasihan batal teu? Allah baru 5 menit deui. Tetap batal Bu. Ya. Ibu yang sedang hamil, fijah atau harus qada? Tuh kan, ada yang qada fidah, ada yang qada saja, ada yang fijah saja. Itu ilmunya Bu. Orang tua kita yang sudah lemah, harus puasakah? Atau cukup bayar fijah? Sudah tidak kuat saum. Kan itu hal-hal yang terkait dengan hari ini. Divaksin, batal tidak? Kan sampai muncul pendapat MUI. Cek MUI itu batal. Dan selain imam eta mah, ai esensi imam naon?
memasukkan sesuatu ke dalam mulut gitu kan, untuk membuat kita kuat. Ayo vaksin. Tuh, bingung kan ibu teh? Fas'alu ahla dzikri. Taraskan, Bu. Ya. Divaksin hari ini. Kalau diinfus jelas batal. Karena infus adalah makanan, Bu ya, dan jelas dia sedang sakit. Makanya nu sehat diinfus. Allahu Akbar. Ibu lihat persiapannya terkait dengan fisik, hati dan pikiran. Ilmunya siapkan, mungkin uangnya juga disiapkan dan seterusnya. Para sahabat kalau saum di menjelang akhir misalnya, contoh Bu ya. Kenapa para sahabat laki-laki itu itminan, senang sekali itikaf 10 hari. Dan 10 hari siang malam. Kenapa tidak diganggu oleh istri-istrinya? Karena mereka sudah persiapan, mah 10 harian tong ganggu bapak rek itikaf. Tah 2 juta, 3 juta ke saminggu. Sigana ibu ke betahnya. Asal 4 juta we. Allahu Akbar. Ibu dak THR lungsurna tanggal 25 Ramadan kumaha. Jadi alasan bapak tuh bisa itikaf gitu. Allahu Akbar. Rek kitu wae. Bade iraha tu itikaf. Allahu Akbar. Saya akan jempol teman-teman yang sudah bisa melaksanakan itikaf 10 hari. Luar biasa. Meskipun intennya itu malam. Siang harinya tidur, tapi masih di masjid. Tapi bahkan membawa istrinya dan anak-anaknya itikaf. Allahu Akbar. Saya belum bisa terus terang aja. Rek ngadaguan pensiun, emang umur diatur ke ente gitu. Akhirnya tanya anak anu ringan, lilikuran gitu kan paling teu. Masya Allah. Aduh, saya faktos deh itu ya. Padahal belum, tapi paling tidak Bu, 10 cara yang dilakukan oleh para sahabat itu semuanya terkait fisik, hati dan pikiran. Sekilas saja ya. Pertama, mereka berdoa. Tidak akan dijelaskan doanya, tapi ada 2 doa, baik doa Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadan. Itu diucapkan hari ini. Saya ketika di Masjid Agung, imamnya membacakan itu, memimpin doa itu. Wih, luar biasa dijamaahkan. Saya dapatkan satu artikel ditulis seorang dokter. Dia mengatakan, salah satu kriteria orang yang akan mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang berdoa ini. Sejak bulan Rajab dia sudah minta ke Allah. Itu doa pertama. Doa kedua ini menyambut awal bulan. Jadi begitu 1 Ramadan, ini doa yang diucapkan. Di antaranya. Dan doa ini ternyata doa setiap awal bulan. Ada mengatakan Allahu Akbarnya 3 kali, ada mengatakan 1 kali. Tapi paling tidak 1 kali. Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Oh, wassalamati, harusnya wassalamati wal islam. Wa taufiqi lima tuhibbu wa taradha rabbuna wa rabbukallah. Ini kurang tak marbutohnya. Wassalamati, wassalamati, wassalamati. Ini wassalami ya. Harusnya wassalamati. Nantilah saya itu kan. Sekali lagi doa ini silahkan nanti ibu bapak ibu cari di beberapa kitab, di beberapa buku yang menunjukkan doa awal bulan. Ya. Ini sekaligus menjadi bentuk syukur pada Allah bahwa kita diberikan kesempatan menikmati bulan itu. Allahu Akbar, Allah yang besar. Allahumma ahillahu alaina. Ya Allah, mudah-mudahan dengan datangnya bulan ini membawa iman, keimanan, bil amni, keamanan, mohon maaf. Ahillahu alaina, membawa kepada kami bil amni, keamanan, wal iman dan keimanan. Aman, iman, dekat sekali. Wassalamati wal islam, dan keselamatan dan keislaman. Hampir sama kata-katanya. Wa taufiqi lima tuhibbu, dan membawa taufik yang Allah cintai. Wa tardo, dan Allah yang Allah ridhoi. Wa rabbuna wa rabbukallah, Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bu. Ya, yang belum biasa silahkan dibiasakan, dicatat hari ini doanya, tapi yang sudah terbiasa lanjutkan. Ini yang pertama, sekali lagi bagaimana menyambut Ramadan. Yang kedua,
Oke, ini doa Rajab sudah. Yang kedua, bersyukur dan memuji Allah atas karunia Ramadan. Sebab tidak setiap orang bisa Allah sampaikan kepada Ramadan usianya. Allahu Akbar ya. Kemarin guru saya meninggal, kemudian teman bahkan meninggalnya luar biasa, sedang camping ya, meninggal. Kemudian beberapa orang yang terkena COVID juga syariatnya kemudian meninggal. Allah tidak izinkan untuk kembali menemui Ramadan. Nah, kalau kita diberikan kesempatan, maka bersyukurlah karena itu mahal sekali. Ya, ini kedua. Ketiga, mereka bergembira dengan datangnya Ramadan. Kata Rasulullah, bergembiralah kalian. Ya, telah datang kepada engkau bulan agung, bulan keberkahan. Maka bergembira. Saya juga pernah menemukan satu hadis, tapi kemudian dinyatakan hadis itu dhaif. Man fariha bil khair Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa bergembira dengan masuknya Ramadan, maka jasadnya haram dimasukkan ke neraka manapun. Itu hadisnya. Ada bersesuaian dengan ini, tapi kalau Rasul tidak mengatakan itu, jangan katakan hadis. Tapi ada yang begitu ya, ada yang mengatakan begitu. Itu hadis katanya. Wallahu alam. Tapi bergembiranya silakan. Kemudian yang keempat, mereka merancang agenda kegiatan untuk mendapatkan manfaat sebesar mungkin dari bulan Ramadan yang sangat singkat. Mau apa, mau bagaimana, dan seterusnya direncanakan, Bu ya. Ini para sahabat. Alhamdulillah. Mengisi setiap detik mereka dengan amalan yang berharga, yang bisa membersihkan diri dan mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka kelima, mereka bertekad untuk mengisi waktu Ramadan dengan ketaatan. Ada satu hadis mengatakan, ya bagial khair akbir, wa ya bagial syar akthir. Wahai para pencari kebaikan, perbanyaklah kebaikan di bulan Ramadan. Silakan, apapun amal soleh akan Allah lipat gandakan. Tapi bagi mereka pencari doraka, pencari maksiat, pencari dosa, hentikan atau paling tidak kurangi. Akthir, sedikitkan. Ini para sahabat terutama sekali lagi, mereka bertekad mengisi dengan ketaatan. Yang keenam, mereka mempelajari hukum-hukum amalan Ramadan. Tadi sudah saya katakan ya, ilmunya silakan dipelajari lebih lanjut. Mungkin yang berkaitan dengan hari ini begitu ya. Apa seorang pilot harus itikaf? Apa seorang dokter yang punya jadwal harus itikaf? Apa seorang guru guru bisa sih kan katanya. Da cana naon geus libur eno. Saya libur WFH nya eta istilah lain, WFH teh libur. Allah. Ketujuh, mereka menyambut Ramadan dengan tekad meninggalkan dosa. Tadi sama ya. Di satu pihak menegaskan ketaatan, di satu pihak menegaskan meninggalkan dosa dan kemaksiatan. Bertobat dari segala yang apa pernah dilakukan ya, sehingga Ramadan juga disebut dengan bulan taubat. Syahrut taubah. Syahrut taubat. Nah, ini dia, wahai para pencari kebaikan, perbanyaklah melakukan kebaikan itu. Dan wahai para pencari dosa, hentikanlah dan hendaklah menahan untuk sedikit mungkin engkau melakukan dosa dan maksiat itu. Oke, kedelapan, mereka menyiapkan jiwa dan ruhiyahnya yang mendukung proses tazkiyatun nufus. Sehingga mereka berhak, begitu Idul Fitri disebut Idul Fitri. Bolehlah mereka mengatakan doa apa tuh? Semoga Allah menerima. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kemudian jawab, siyamana wa siyabakum. Wa kuntum bi khair gitu kan. Mudah-mudahan kita semua dalam kebaikan. Ya, karena mereka sudah mempersiapkan untuk tazkiyatun nufus. Paling tidak hilangkan bentuk-bentuk kebencian atau penyakit hati ya. Oke, menghadiri majelis ilmu yang membahas tentang keutamaan, hukum dan hikmah puasa sehingga secara mental siap untuk melaksanakan ketaatan di bulan Ramadan. 9, mereka menyiapkan diri untuk berdakwah. Nah, ini juga yang dilakukan para sahabat, termasuk dakwah mereka adalah perang. Ya, dalam rangka mengajak manusia kepada Allah. Kita mah mungkin belum ya, paling tidak kajian ya. Ya
memberikan makanan untuk yang melakukan kajian gitu. Kalau dulu saya kecil sih tanggal lilikuran itu ada tumpeng ya. Sekarang juga masih ada, insya Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang di sini ya. Abi tanggal 2 hiji ya, abi tanggal 22, abi seserengan, enggak ya. Dakwah. Ustaz kedah ceramah, ya silakan, kalau bisa. Tapi hadir ke majelis ilmu itu pun dakwah. Begitu. Menyebarkan kebaikan itulah dakwah. Yad'un nas ilallah. Intinya itu, menyeru manusia kepada Allah. Kita kan manusia. Menyeru diri kita kepada Allah jugalah dakwah. Terakhir, mereka menyambut Ramadan dengan membuka lembaran baru yang bersih kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ada seorang buya, seorang guru, bahkan saya melihat dia lebih dari seorang guru. Dia mengatakan, sempatkan mandi taubat. Bagaimana caranya? Seperti mandi biasa, mandi janabat, mandi besar, tapi di halangan auratna. Mun pameget nganggo kolor, lamun ibu-ibu mah nganggo basah. Tapi mandinya mandi janabat. Kata beliau, silahkan lakukan kalau kita mau taubatan nasuha. Tapi saya mencari-cari dalilnya belum ada gitu Pak, itu teh. Belum ada. Hanya beliau mengambil anasir atau perbandingan ketika orang masuk Islam itu juga harus mandi. Itu ada hadisnya, ada. Tapi kalau orang yang mandi taubat, memang banyak sih yang menganjurkan, cuman saya mencari dalilnya belum ketemu. Ada orang yang mengatakan, berbeda dengan mandi biasa, mandi taubat mah pakai basahan. Tapi mandinya mandi janabat. Baik, kesimpulan, Rasulullah SAW bersama sahabat melaksanakan saum Ramadan setelah hijrah ke Madinah tahun 622 Masehi. Pelaksanaannya dilakukan dengan sepenuh hati, dari sahur sampai siang, berbuka dan bahkan sampai malamnya. Semuanya dilakukan dengan landasan iman, dengan mengejar bertambahnya kualitas takwa kepada mereka. Oke. Ibu ada langkung 5 menit. Semoga ada manfaatnya aja. Ya, yang sudah tahu tambah kuat, yang belum tahu menjadi kuat. Yang belum beramal silakan diamalkan. Sekali lagi, tausiah ini saya tujukan untuk diri sendiri dan kebetulan istri juga hadir. Semakin kuat dan semakin ingin tahun ini Ramadan bisa lebih baik insyaallah. Jazakumullah dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.